Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate pada level 4,75%. Langkah ini diambil sebagai strategi untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah memburuknya kondisi ekonomi global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo menyatakan selain BI rate, suku bunga deposit facility juga tetap di level 3,75% dan lending facility sebesar 5,5%. Keputusan ini dinilai konsisten dengan upaya menjaga inflasi pada rentang sasaran 2,5 plus minus 1% untuk tahun 2026 dan 2027. BI menegaskan akan terus mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan moneter untuk memperkuat ketahanan eksternal. Peri Warjo juga mengisyaratkan ruang penurunan BI rate ke depan akan semakin tertutup dan memakan waktu lebih lama. Hal ini merupakan respon atas tekanan eksternal yang dipicu oleh geopolitik serta gejolak pasar global yang masih tinggi. Bank sentral berkomitmen untuk terus menyesuaikan kebijakan guna memastikan stabilitas moneter tetap terjaga di tengah ketidakpastian dunia. Untuk membahas lebih lanjut, kami akan langsung berbincang bersama Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Bapak Firman Muhtar. Selamat pagi, Pak Firman. Pak, bagaimana asesmen Bank Indonesia terhadap resiko konflik geopolitik di Timur Tengah dan juga bagaimana dampaknya terhadap perkembangan serta prospek perekonomian secara global, Pak? Terima kasih Mbak Jessica. Memang perkembangan ekonomi global ini akan dipengaruhi banyak sekali oleh bagaimana dinamika perang di Timur Tengah yang memang menimbulkan banyak sekali tantangan-tantangan perekonomian global. Kami dalam beberapa RDG membahas ini dan satu hal yang menjadi perhatian karena perkembangan perang di Timur Tengah ini berdampak terhadap ekonomi global setidak-tidaknya melalui 3 jalur. Jalur pertama adalah bagaimana dampaknya terhadap harga komoditas, khususnya minyak, yang kemudian diperkirakan juga akan berdampak lanjutan kepada harga-harga komoditas lain di luar minyak seperti non-energi bahkan pangan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tentunya akan meningkatkan ketidakpastian di pasar keuangan global. Akan terjadi pergeseran arus dana dari negara berkembang ke negara maju, bahkan ke dalam instrumen-instrumen yang dianggap aman oleh investor. Dan yang ketiga, ini akan berpengaruh terhadap bagaimana jalur perdagangan, tantangan terkait dengan distribusi di Selat Hormuz, dan juga terkait dengan bagaimana kapasitas produksi berbagai produk dan komoditas. Yang secara keseluruhan, Mbak Jessica, berdasarkan perhitungan kami melihat perekonomian global akan turun lebih rendah dari perakiraan kita sebelumnya. Di bulan lalu 3,1, kami perakirakan 2026 ini akan bergerak pada kisaran 3,0%. Pak Firman tadi sudah menjelaskan berbagai tantangan yang dihadapi dan juga resiko-resiko ke depannya. Salah satu yang kita lihat dan cermati bersama terkait dengan kenaikan harga komoditas yang tentunya ini akan berdampak terhadap inflasi. Tidak hanya domestik tapi juga secara global. Sebetulnya dari Bank Indonesia bagaimana kajiannya terkait dengan inflasi, kemudian pengaruhnya terhadap kebijakan moneter global, terutama nih Pak yang selalu menjadi hal yang ditunggu Fed Fund Rate. Ya, ini pertanyaan menarik Mbak Jessica. Seperti saya sampaikan tadi, permasalahan gangguan dari disrupsi perdagangan, kemudian distribusi ditambah dengan harga komoditas ini diperkirakan akan berpengaruh terhadap berbagai inflasi di berbagai negara. Tekanan-tekanan akan mulai meningkat. Kita sudah melihat berbagai negara sudah mengalami peningkatan, termasuk di Amerika Serikat, harga energi sudah mulai meningkat. Dan dengan gambaran tersebut kami melihat bahwa rambatan bukan hanya mulai dari harga komoditas itu sendiri, tetapi juga terhadap barang-barang lainnya. Kami perakirakan bahwa inflasi dunia ini akan sedikit lebih tinggi lagi dari perakiraan kami, bahkan dibandingkan dengan RDG yang Februari lalu, kami perakirakan inflasi akan meningkat. Pertanyaannya menjadi penting seperti disampaikan oleh Mbak Jessica tadi, bagaimana stance kebijakan ekonomi, stance kebijakan moneter global. Tentunya Bank Sentral akan merespon kenaikan inflasi ini karena ini akan menjadi mandat dari Bank Sentral untuk menjaga stabilitas di perekonomian masing-masing. Khusus untuk Amerika Serikat,
kami perakirakan the Fed akan mulai sedikit menunda penurunan Fed Fund Rate-nya yang semula kami perakirakan akan berkisar di sekitar bulan September dari sebelumnya bulan Juli. Sekarang kami melihat akan ada kembali penundaan terhadap Fed Fund Rate itu sendiri. Kami perakirakan akan mulai kembali menurun di bulan November, bahkan bila mana tekanan terus meningkat bisa saja tidak ada penurunan di 2026 ini. Yang menjadi perhatian tidak hanya berhenti di Fed Fund Rate, Mbak Jessica, adalah tentang bagaimana impact-nya terhadap ketidakpastian di pasar keuangan global itu sendiri. Yield USD terus mengalami peningkatan, kita melihat di 2 tahun dan di 10 tahun ini mengalami peningkatan, bukan hanya dipengaruhi oleh Fed Fund Rate yang kemungkinan akan tertunda penurunannya, tapi juga dipengaruhi oleh defisit fiskal Amerika Serikat sendiri yang terus mengalami pembengkakan. Gambaran-gambaran ini yang pada gilirannya membuat investor global mulai memikirkan cara penempatan yang terbaik, dan ini menarik aliran modal dari negara berkembang, dan dampaknya kita melihat dolar terus menguat. DXY terus mengalami peningkatan, sudah sekitar 99 dari semula 95 di awal tahun. Dan ini memang menjadi perhatian negara-negara berkembang termasuk Indonesia karena akan memberikan tekanan terhadap mata uangnya. Pak Firman tadi menyampaikan ada resiko Fed Fund Rate ini bahkan diperkirakan di tahun ini tidak akan turun. Bagaimana dengan ruang kebijakan dari BI Rate sendiri, Pak? Ruang BI Rate ke depan ini akan dipengaruhi bagaimana kita melihat prospeknya terhadap inflasi ke depan. Kami melihat dalam RDG kemarin, inflasi masih tetap terjaga. Kita lihat bagaimana inflasi IHK masih bergerak di sekitar 3,48, sementara inflasi inti yang sifatnya lebih kepada fundamental ini relatif masih terjaga di sekitar 2,5. Inflasi volatile harga-harga pangan juga sudah menurun, sementara inflasi administered price, harga yang diatur pemerintah masih terkendali. Gambaran-gambaran ini yang akan berpengaruh terhadap bagaimana BI Rate kita ke depan. Namun tentunya Mbak Jessica, satu hal yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana tekanannya terhadap nilai tukar rupiah, sehingga kita mencari imbangan-imbangan yang perlu kita terus perkuat untuk menjaga stabilitas rupiah, termasuk nilai tukar rupiah tersebut. Oke. Pak Firman, tentunya kami juga ingin mengetahui lebih lanjut atas kebijakan dari Bank Indonesia yang mempertahankan di level 4,75%. Tapi kita akan bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Zona Bisnis. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis, dan kali ini kami lanjutkan perbincangan bersama dengan Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Bapak Firman Muhtar. Pak Firman, kita ketahui bersama Bank Indonesia ini masih mempertahankan BI Rate di level 4,75%. Sebetulnya indikator apa saja yang membuat BI tetap mempertahankan di 4,75%? Beberapa indikator seperti kami sampaikan tadi Mbak Jessica, bahwa dampak perekonomian global geopolitik ini memang memberikan tekanan terhadap perekonomian domestik khususnya melalui jalur eksternal. Dalam kaitan itu memang aliran modal keluar masih menjadi tantangan kita di tengah memang harga minyak yang meningkat tinggi. Dan Bank Indonesia tentunya tetap fokus sesuai mandatnya menjaga stabilitas nilai rupiah termasuk nilai tukar. Oleh karena itu Mbak Jessica, di tengah perekonomian domestik yang masih tetap baik, PDB masih kita perkirakan masih tetap tumbuh tinggi. Nanti minggu depan kita lihat bagaimana PDB Q1 yang kira-kira kami perkirakan masih cukup baik. Memang strategi kita adalah mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah. Fokus kita dalam 2026 ini kita akan lebih pro stability, kita pertahankan stabilitas nilai tukar rupiah. Oleh karena itu, apa yang kami tempuh kemarin minggu lalu untuk mempertahankan BI Rate 4,75 ini masih tetap konsisten dengan upaya kita untuk melakukan penguatan berbagai strategi, meningkatkan efektivitas untuk mempertahankan nilai tukar rupiah tersebut, Mbak Jessica. Berbagai strategi sudah kami tempuh kemarin dengan bagaimana melakukan penyesuaian terhadap strategi operasi moneter kita ditambah dengan intensitas penguatan intervensi. Oleh karena itu BI Rate 475 ini konsisten dengan apa yang sudah kami tempuh.
Tentunya ke depan, Mbak Jessica, kami akan terus cermati perkembangan perekonomian global dan dampaknya terhadap perekonomian domestik, termasuk di dalam hal ini adalah nilai tukar. Tentunya Bank Indonesia siap untuk melanjutkan penguatan kebijakan moneter untuk yang pasti tadi satu untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah dan yang kedua menjaga inflasi tetap pada sasaran di 2,5 plus minus 1%. Kira-kira itu Mbak Jessica yang menjadi fokus mengapa kita menempuh arah kebijakan minggu lalu tersebut. Baik, Bank Indonesia masih tetap untuk fokus pada stabilitas nilai tukar rupiah dan juga inflasi. Kita ketahui bersama Pak, terkait dengan stabilitas nilai tukar rupiah akhir-akhir ini selalu menjadi fokus. Kira-kira bagaimana langkah dari Bank Indonesia dalam menjaga stabilitasnya, selain dari intervensi pasar, spot, NDF, dan juga di NDF, Pak? Ada satu bauran kebijakan yang kami tempuh dalam hal ini Mbak Jessica, tentunya bagaimana moneter akan fokus menjaga stabilitas, sementara kebijakan-kebijakan lain kami tempuh untuk mengarahkan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran dan kebijakan pendukung. Terkait dengan kebijakan moneter, bagaimana kita menjaga stabilitas nilai tukar khususnya, seperti disampaikan tadi, tentunya BI rate ini adalah bagian dari upaya penguatan tersebut. Kemudian seperti disampaikan tadi, intensitas untuk menjaga stabilitas di pasar falas kami terus tingkatkan melalui intervensi, tadi tidak hanya di dalam spot market, tapi juga di forward market, bukan hanya di domestik, tapi juga di onshore. Dan yang menjadi ketiga adalah bagaimana kami melakukan penyesuaian terhadap struktur struktur suku bunga di operasi moneter kami. Melalui operasi moneter yang pro market, kita akan sesuaikan sehingga sedemikian rupa akan dapat mampu menarik aliran modal masuk ke domestik lagi. Yang pada gilirannya tentunya ini akan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dan yang menjadi penting di tengah strategi-strategi tersebut, Mbak Jessica, kebijakan moneter akan tetap menjaga kecukupan likuiditas, bukan hanya di pasar uang, tapi juga di perbankan dan di perekonomian. Untuk itu strategi yang kami tempuh, pertumbuhan uang primer kami tetap arahkan double digit, dalam hal ini di atas 10%. Tujuannya adalah bagaimana tetap menjaga kecukupan likuiditas agar bisa tetap mendukung stabilitas dan memperkuat pertumbuhan ekonomi. Itu yang kami tempuh dari sisi kebijakan moneter. Ada lagi tambahan dari beberapa kebijakan yang sudah kami tempuh kemarin di bulan Maret yang lalu, bagaimana kami memperkuat kebijakan terkait dengan transaksi falas. Beberapa kebijakan kami sudah lakukan penyesuaian terkait dengan threshold penukaran uang tunai, kemudian bagaimana terkait dengan threshold untuk transaksi forward di NDF dan juga di transaksi swap. Upaya-upaya penguatan di pasar falas ini adalah bagian dari kita, Mbak Jessica, untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Baik, dengan berbagai langkah yang sudah ditempuh Bank Indonesia tentunya untuk menjaga stabilitas di tengah resiko dan juga tantangan geopolitik ke depannya, Pak. Apa yang dilakukan Bank Indonesia? Koordinasi seperti apa dengan pemerintah? Kita ketahui bersama tentunya perlu ada sinergi dari fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas, Pak. Tentunya Bank Indonesia tidak bisa bekerja sendiri. Bank Indonesia harus terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah dalam hal kaitan menjaga pertumbuhan ekonomi, kebijakan makroprudensial seperti kami sampaikan tadi, terus kami perkuat melalui kebijakan likuiditas makroprudensial sehingga sektor-sektor tertentu bisa tetap kita dorong dan memperkuat ketahanan perekonomian itu sendiri, di samping proses digitalisasi sistem pembayaran terus kita perkuat, Mbak Jessica. Harapannya pertumbuhan ekonomi dapat cepat bertahan dan kemudian juga merata tentunya. Satu hal yang juga kami lakukan, stabilitas sistem keuangan menjadi penting, Mbak Jessica. Di tengah berbagai tantangan ini, kita harus memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. Koordinasi kami, sinergi kami dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dengan Kementerian Keuangan, dengan LPS, dan juga tentunya dengan OJK, akan kita terus perkuat, termasuk upaya kita untuk memitigasi risiko-risiko dampak dari ketidakpastian global ke perekonomian domestik termasuk ke sistem keuangan, Mbak Jessica. Baik.
Berbagai kebijakan sudah ditempuh Bank Indonesia dan tentunya Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian ataupun resiko ini. Pak, tapi kita juga ingin mengetahui dari sisi Bank Indonesia bagaimana terkait dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia, mulai dari PDB, kemudian neraca pembayaran, nilai tukar, dan juga perkembangan kredit perbankan, Pak. Baik, menjadi penting bagaimana kita membangun optimisme dan terus memperkuat ketahanan perekonomian domestik. Pertumbuhan ekonomi kami perkirakan di triwulan 1 ini akan lebih baik dibandingkan dengan triwulan 4 2025 yang lalu. Berbagai kegiatan ekonomi kami melihat dalam tren peningkatan di triwulan 1 ini, termasuk didorong dengan bagaimana dampak lebaran, dampak stimulus fiskal terhadap belanja-belanja konsumsi rumah tangga. Itu dari perekonomian, sehingga untuk 2026 ini kami perkirakan pertumbuhan ekonomi akan bergerak pada kisaran 4,9 hingga 5,7. Itu yang menjadi perakiraan kami. Satu hal yang menjadi perhatian tentunya di neraca pembayaran. Kemarin surplus neraca perdagangan mengalami peningkatan. Sementara aliran modal memang sempat mengalami perubahan, penyesuaian terjadi aliran modal masuk ke domestik. Namun dengan berbagai langkah yang kita tempuh tadi, seperti saya sampaikan, penguatan-penguatan yang kita tempuh, aliran modal kemarin masih kembali terjadi, SRBI mulai masuk, dan di SBN juga sudah mulai meningkat aliran modalnya. Meskipun ketidakpastian global ini perlu terus kita cermati, karena ini sangat volatile dampaknya terhadap aliran modal. Itu yang menjadi perhatian kita. Dan kredit, Mbak Jessica, ini penting bagaimana kita mendorongnya agar bisa mendukung pembiayaan ekonomi. Perkembangan terakhir memang kredit sudah kembali meningkat di 9,48. Ini meningkat lebih tinggi dibandingkan bulan Februari yang lalu di 9,37. Ini yang harus kita terus jaga, Mbak Jessica, dengan berbagai respon kita memitigasi dampak dari perekonomian global yang memang tidak menentu tersebut. Baik, terima kasih Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Bapak Firman Muhtar, sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Zona Bisnis Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.